Yang keempat apa? Zakat. Yang keempat, bagi orang yang kaya, menolong bagi umat yang miskin dan sengsara, disuruh zakat. Seneng mbak-mbak yang sudah tua, bener, giginya udah habis, duit nggak punya, beras sudah habis, datang selesai mau Ramadan, mau Idul Fitri, bawa beras, bawa duit, bawa macam-macam, melaksanakan zakat, senang luar biasa, menolong bagi fakir miskin dan orang yang sengsara. Hebat Islam. Yang terakhir, yang kelima, baru inilah yang kita bicarakan hari ini. Apa itu? Naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, seumur hidup cukup sekali, lillahi ta'ala. Naik haji ke Baitullah bagi orang yang seumur hidup cukup sekali saja seumur hidup. Punya duit, musim besar, kopi mahal, dapat kopi tontonan, jual daftar haji, berangkat haji plus di bawah 200 juta, berangkat haji. Pulang haji, kopinya tambah banyak, patinya tambah banyak, duit lebih dari cukup untuk berangkat haji. Kan kata Pak Ustadz cuma seumur hidup sekali, tapi duitnya ini masih lebih. Terus mau dibawa haji lagi? Jangan. Bawa kemana? Ke pesantren. Oh, beli pasir, beli semen, bantu pesantren. Pesantren kita di Kayu Seribu tuh, lagi butuh pasir, lagi butuh semen, bangun itu pesantren. Kan sekalian iklan pesantren, betul Pak ya? Masya Allah. Coba kalau kunjungan ke pesantren kita, murid sudah nggak ketampung-tampung lagi, tapi tempat nggak ada. Masya Allah. Kalau kata kayak Haji Zainuddin MZ gimana? La yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Melarang pesantren. Kalau orang kaya pulang haji rezekinya Allah tambah, masukkan ke pesantren, beli semen, beli pasir, itu salah satu adalah jariyah kita, teman sejati. Utsman bin Affan ribuan tahun sudah meninggal dunia, dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Utsman dijamin pasti masuk surga, tapi dia sedekah kebun korma, sedekah sumur, yang hari ini rekeningnya itu masih atas nama Utsman bin Affan. Jutaan orang yang menikmatinya, pahala mengalir dengan Utsman bin Affan. Padahal kalau Utsman mau, gak usah sedekah, sudah dijamin masuk surga. Buat apa sedekah? Tapi kenapa Utsman masih mau sedekah? Karena ibadahnya Utsman, sedekahnya Utsman bukan karena lantaran ingin masuk surga dan takut neraka, tapi ibadahnya Utsman bin Affan karena lantaran cinta kepada Allah. Mau ada, mau tidak, surga dan neraka gak ada urusan. Kalau sudah cinta, tetap sedekah. Maka yuk rubah pola sedekah kita, rubah pola ibadah kita, bukan karena takut dengan neraka, bukan karena ingin masuk surga, tapi mulai hari ini ibadah kita karena cinta kepada Allah. Insya Allah. Teman sejati di bawah mati, termasuk umroh. Teman-teman umroh, teman-teman haji, itu bagian dari teman sejati yang tidak akan menjerumuskan kita dalam kemaksiatan, tapi akan selalu mengajak kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terus nonton nih, terus udah mau zuhur ini ya. Nah sedikit lagi nih, kemudian orang pulang haji kan lagi heboh ya, apalagi kalau mau nanya Mama Dede. Pernah nonton Mama Dede nggak? Bu, pernah nonton Mama Dede apa enggak? Tapi karena pencinya sudah putih, sudah dipanggil haji, ini nggak ke bawah kaki, mau naik ke atas panggung, malu. Betul apa tidak? Maka haji harus dipanggil. Kalau orang Sunda orang biasa, kiai itu udah lama ada panggilan. Iya kiai. Betul Kang ya? Kang Gondrong betul ya? Kiai itu kalau bahasa Sundanya mertua. Tapi yang udah punya mantu, punya anak, mantunya punya cucu dipanggil kiai. Dia mertuan itu kiai jenenge. Tapi kalau sudah punya putu, sudah punya cucu, ini orang kami kiai.
manggil apa namanya mertua perempuannya nyanyi. Orang Sumedok udah lama orang Sumedok manggil kiai sama nyai. Makanya dulu ada orang Sumedok yang nggak pernah sholat. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, sakit dibawa ke rumah sakit. Pas lagi dirawat sama susternya, datang mantu-mantunya. Apa kata mantunya? Kiai sakit. Kaget susternya. Kiai kata susternya ini. Padahal kiai semedeng. Masya Allah. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah. Masuk rumah sakit, datang mantunya manggil kiai semua. Susternya langsung diganti yang pakai jilbab. Waktu zuhur langsung disediain sejadah. Waktu ini Pak Yai, mau Pak Yai? Silakan Pak Yai, sholat. 2 hari pengen pulang, nggak betah lagi, nggak tahan saya di sini katanya. Di rumah nggak pernah sholat, rumah sakit dipaksa sholat. Gara-gara kenal kiai Gunung Semedeng. Nah, jadi ada pula pantauan, ada nggak orang Semedeng di sini? Adanya nih, jangan sampai jadi kiai batang letu, kiai masuk neraka. Nah, ini hati-hati kalau orang Semedeng dia, kiai batang letu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, haji harus dipanggil haji. Hajat harus dipanggil hajat buat pagar diri. Kita mau maksiat malu kalau sudah dipanggil haji, betul? Maka ciri-ciri umroh yang mabrur, haji yang mabrur, apa ciri-cirinya? Perubahan setelah pulang. Saya kan belum begitu ya, perubahan. Lihatin kalau orang udah pulang umroh, masya Allah, kalamnya kata santri itu omongannya udah beda, udah lembut banget, masya Allah. Ngomongin orang sudah nggak mau lagi, istighfar sudah selalu keluar di mulutnya. Biasanya kalau lagi kesandung bilang kodok. Tapi kalau pulang umroh sudah astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ini ciri-ciri umroh yang mabrur dan mabrurah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, teman sejati di bawah mati. Harta di bawah mati apa tidak? Tidak, menjadi saksi. Kata Nabi yatba'ul maita thalasa. Jenazah nanti ketika dia digotong, dibawa ke kuburan, dia diikuti oleh salasah 3 perkara. Fayarji'u sunani, fayabqa wahid. Yang 2 pulang ketika jasad ditanam ke dalam tanah, yang 1 ikut ke dalam kuburan. Ternyata yang menjadi teman sejati cuma 1. Yang 2 pulang. Apa yang pulang? Ahluhu, keluarganya pulang. Kalau ada bilang suaminya, "Mak, pokoknya waktu nikah kita sehidup semati deh pokoknya." Kalau ibu mati, bapaknya mau ikut mati nggak? Nggak ada, bohong. Hati-hati, Bu, Ibu. Maka hati-hati, ibadah diutamakan. Jangan selalu dandan terus, habis duit buat make up lah, buat beli skincare lah. Tahu skincare? Buat beli apa lagi Bu? Yang ini apa yang merah-merah itu apa? Blow on. Apa namanya? Apa? Blush on. Kirain blow on ya, blush on ya. Lebih baik nabung buat umroh, betul? Nabung buat haji kan jelas. Dandan hanya buat suami. Ini kadang-kadang masya Allah Ibu, kalau ibu meninggal Bu, hati-hati kalau kata syair tuh, Bu, Ibu, ada syairnya Bu. Walaupun dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berguna. Betul apa tidak? Dan cantik-cantik lupa nabung buat umroh. Beli alat kecantikan mahal-mahal lupa nabung buat haji. Nggak berguna kalau Israel datang. Ayo. Walaupun dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berguna. Suami menangis sebelah mata sambil mencari siapa gantinya. Masya Allah. Beli alat kecantikan mahal, dandan, meninggal Ibu ditutup
sama kain, nangis bojone. Ya Allah Bu, ninggal sampai sopo ini Bu ganti lagi. Ya Allah, ternyata belum dikubur, bapak-bapak sudah nyari yang lain. Bu, pertama keluarga pulang meninggalkan kita. Ternyata keluarga tidak menjadi teman sejati kalau tidak diajak ke jalan Allah. Tapi anak diajarkan agama, pulang kita menghadap Allah, anak akan menjadi penolong. Masya Allah. Maknya meninggal dunia, selesai dimasukkan ke dalam kuburan, orang pulang semua ke rumahnya. Tapi anak yang diajarkan agama, baca Yasin, baca tahlil, kirim Fatihah, doa, Allahumma ufirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha, Allahumma ja'al kubraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kubraha hufratan min hufarir sambil nangis anaknya. Menjadi teman sejati anak yang diajarkan agama. Tapi kalau anak, istri, keluarga semua jauh dengan Allah, selesai kita dikuburkan, orang pulang, anak kita pulang, belum sampai 7 hari sudah bisa ketawa-ketawa di rumah, bercanda sama orang lain. Kita ditanya sama malaikat. Masya Allah. Sedangkan yang kedua, ketika jenazah masuk ke dalam kubur, apa yang pulang meninggalkan kita? Harta. Mana harta yang mati-matian kita cari selama ini? Berangkat pagi, pulang sore. Kalau di kota, berangkat sore, pulang pagi. Berhari-hari nyari rezeki, tapi untuk urusan perut dan dunia, tapi bukan untuk urusan mengenal Allah. Hati-hati. Berangkat pagi, pulang sore, malam Isra berangkat lagi pagi, nabung buat umroh dan haji. Ini yang bagus. Subhanallah, luar biasa. Maka Bu, Pak, panggilan Allah itu ada 2 macam. Bu, ada berapa macam Bu? 2. Bu, panggilan Allah ada berapa macam? 2. Pertama panggilan ke kuburan, kedua panggilan ke Mekah, ke Madinah. Mau panggil mana ini? Bu, mau dipanggil ke kuburan apa ke Mekah, ke Madinah? Ke Mekah, ke Madinah. Kalau ke Mekah, ke Madinah, daftar haji sama umroh. Kalau nggak daftar haji dan umroh padahal punya duit, kita ulangi lagi hadisnya. Man zada malakan warol alatan. Kata Nabi, siapa yang punya harta lebih, kalau kopi seton itu lebih nggak buat haji? Lebih. 2 ton lebih apa tidak? Lebih. Berarti 1 ton tahun ini dapat lebih buat umroh, lebih buat haji, tapi belum terpikir sedikit pun di pikirannya untuk mendaftar haji ataupun umroh. Fala alaihi an yamuta yahudiyan au nasraniyan. Kalau dia mati hari itu, kata Nabi, maka dia dicap, digolongkan sebagai orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubil, Yahudi sedang memerangi Israel. Apa yang Israel? Yahudi sedang memerangi Palestina. Sampai hari ini anak-anak dibunuh, ibu-ibu dibunuh, orang tua dibunuh oleh orang Yahudi. Dia adalah musuh bebuyutannya orang Islam. Mati dia, jelas tempatnya di neraka karena dia sebagai orang kafir. Yang lebih berat lagi, Islam tapi mati sebagai orang kafir. Siapa mereka? Orang yang punya harta tapi tidak pernah memikirkan untuk umroh dan haji. Hati-hati. Ustaz sama udah niat Ustaz, alhamdulillah udah niat jauh lah. Udah gede banget lah kalau niat itu. Tiap hari, tiap malam mimpi pengen haji. Sudah daftar belum? Belum disebut niat. Kita ulang lagi ya, babunnya. Apa babunnya? An-niyatu makrunatun bil amal. Yang disebut dengan niat itu keinginan yang diiringi dengan perbuatan. Kalau sekadar pengen tidak berbuat, belum disebut niat. Duit banyak, kopi banyak, mahal, duitnya banyak. Pengen haji, pengen umroh, pengen. Ayo daftar, tak dulu lah. Masih sayang pengen beli mobil, belum disebut niat. Ini saya kalau ngobrol sama petani kopi, masya Allah, saya dengar. Kalau saya dapat 2 ton, saya beli Avanza baru lah. Saya kalau ngambil dapat namanya kopinya 5 ton, saya ngambil inilah Innova Ribbon, second jadilah. Tidak ada satupun orang yang menceritakan travel umroh dan haji.
Kenapa pikiran dunia ini selalu menghantui kita? Tapi untuk urusan agama banyak orang lalai. Padahal ketika jenazah diantar ke kuburan, keluarga pulang, anak pulang, istri pulang, emak bapak pulang, tetangga pulang. Kemudian yang kedua, harta pulang, mobil pulang, cita-cita lama pengen beli mobil pulang, HP pulang, kebun pulang, tidak menjadi milik kita. Nah, terakhir ternyata yang bersama kita yang menjadi teman sejati amal. Masya Allah. Umroh bagian dari amal bukan, Bu? Amal baik apa amal buruk? Haji amal baik apa amal buruk? Masya Allah, ternyata haji umroh yang masuk bersama kita ke dalam kuburan. Kenapa kita lupa dengan haji dan umroh? Ini saya ditanya sama Pak Kepala Pokon, Pak Ustadz udah daftar haji belum? Belum, saya bilang. Loh, kok selama haji terus umroh kenapa? Saya bilang pasir masih belum, masih butuh, semen masih butuh, besi masih butuh. Nanti ada yang lebih layak, anak orang ratusan lagi ngantri pengen belajar agama, itu lebih butuh. Saya bilang, Pak Kepala Pokon tanya kapan? Kata Pak Kepala Pokon, nantilah daftar haji plus, saya kata dia. Masalah. Alhamdulillah 40 tahun nih Pak Kepala Pokon umurnya. Kalau dia daftar haji biasa 20 tahun pendaftaran apa 20 juta uang pendaftaran, 20 tahun masa antri, 60 tahun baru sampai ke Mekah Madinah. Itu lagi gagah-gagahnya 60 tahun. Udah gak repot dikit ya. Masya Allah. Tapi kalau 40 sampai ke Mekah, 50 sampai ke Mekah, itu lagi bagus-bagusnya. Saya kalau berangkat travel ini Ustaz Subuki, saya bilang Ustaz, karena travel umroh, mau milih yang hotelnya di atas Ka'bah apa yang jauh? Kalau saya pribadi mau milih yang jauh, saya bilang aku jauh-jauh tuh dari Ka'bah. Kenapa? Dia bisa jalan-jalan. Oh, naik mobil dulu keliling. Kenapa? Fisik masih kuat, tenaga masih lumayan, bisa ke Gua Hira dan kemana-mana. Tapi kalau faktor umur, carilah hotel yang paling dekat. Insya Allah. Bu, apa yang terakhir, Bu, teman sejati? Amal. Mobil dibawa mati apa tidak? Justru berat di hadapan Allah tanggung jawabnya. HP bagus dibawa mati apa tidak? Tidak. Kalau anak-anak nggak diajarkan agama, Bu, kita masuk ke dalam kuburan, anak-anak kita sudah musyawarah pakai buku satu. Kebun yang sebelah sana punya anak yang tua ya, sawah sebelah situ. Iya, kalau dia baginya rata, kalau dia rebutan dengan harta waris kita, Masya Allah, malaikat akan melaknat kita di dalam kuburan karena anak kita rebutan harta waris. Nauzubillahimin. Maka yuk sama-sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman sejati dibawa mati. Ternyata keluarga, harta bukanlah teman sejati, tapi teman sejati kita amal. Tapi harta bisa menjadi teman sejati kalau dibelanjakan di jalan Allah. Keluarga bisa menjadi teman sejati apabila diajak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini tergolong sebagai orang-orang yang digelari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, simpulannya, Nabi, Bu, ketika Isra dan Mi'raj itu dipilih oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah tuliskan di situ subhanalladzi, Allah katakan maha suci Allah memilih hambanya berangkat. Nah, kemudian yang umroh, yang haji juga dipilih oleh Allah. Kalau nggak dipilih dengan Allah, mustahil bisa berangkat. Betul apa tidak? Terus saya punya saudara, karena emaknya sudah tua, pengen berangkat haji, jualin tanah dia kaplingan. Setelah dijual nggak cukup, baru cukup sama suaminya sama emaknya, baru cukup itu aja. Dia bilang apa sama istrinya? Mak, kata suaminya, saya mau berangkat sama emak nih, sama mertua perempuan berangkat. Emak besok ya, belakangan aja lah berangkatnya kalau dapat duit. Kita jual kebun ini nanti, kata dia. Setelah mau jual kebun, nggak ada yang mau beli kebun itu satu pun. Keliling kemana-mana mau jual kebun, nggak dapat. Tapi yang emaknya tadi sudah punya duit mau berangkat. Akhirnya setelah pendaftaran sudah dekat waktunya, nggak berangkat, cuma emaknya sendiri. Suaminya tadi belum berangkat karena tanah dia belum laku. Setelah emaknya berangkat, Masya Allah, puluhan orang yang datang pengen beli tanah dia. Kenapa? Allah tidak kasih orang untuk membelinya, belum Allah pilih.
Ibu bapak banyak duit, kopi banyak, kalau belum Allah pilih mustahil bisa berangkat. Maka yang sudah siap berangkat, yang sudah selesai berangkat, bangga sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipilih sama bupati, dipanggil, senang apa tidak? Yang PNS dipanggil, kata Pak Bupati, sini kerjamu bagus, kau dijadikan sajalah sebagai asisten saya, diangkat kepala dinas atau diangkat kepala kemenang, atau senang luar biasa, dipilih sama bupati, naik jabatannya, senang. Tapi ini Allah yang pilih. Setelah dipilih oleh Allah, Muhammad berangkat Isra dan Mi'raj, selesai baru diberi gelar Muhammad Abdun. Apa arti Abdun? Hamba Allah. Ini semua hamba Allah, kata kita, betul. Tapi kata Allah belum tentu. Belum tentu kata kita hamba Allah. Tapi kalau kata kita hamba Allah, kata Allah belum tentu. Tapi orang yang dipilih Muhammad berangkat Isra dan Mi'raj diberi gelar Abdun, hambaku. Orang yang pulang umroh, pulang haji, kemudian umrohnya mabrur, hajinya mabrur, pulangnya diberi gelar oleh Allah Abdun, sudah pasti masuk dalam surga. Masya Allah. Maka yang sudah berangkat umroh, yang sudah berangkat haji, pulangnya mudah-mudahan sudah digelarkan oleh Allah sebagai Abdun. Amin ya Rabbal Alamin. Yasir lana li'alina. Baca lagi doanya dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasir lana ikhwanina. Ayo, kau menang kabeh. Ayo, yasir lana li'alina ikhwanina ashabina balligh lana maksudana ilal Makkah wal Madinah. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'matan wal mulka la syarika laka labbaik yasir lana li'alina ikhwanina ashabina balligh lana maksudana ilal Makkah wal Madinah. Sekali lagi talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'matan wal mulka la syarika laka labbaik. Yassir lana, mudahkan kami ya Allah, li ahlina, untuk keluarga kami ya Allah, ikhwanina, saudara-saudara kami ya Allah, ashabina, teman-teman kami ya Allah, balligh lana maksudana, sampaikan maksud dan tujuan kami ya Allah, ilal Makkah wal Madinah, ingin ke Mekah dan ke Madinah ya Allah, tapi belum punya duit, datangkan rezeki yang banyak ya Allah. Kopi orang banyak ya Allah, tapi punya kami dikit, banyakkan ya Allah, mahalkan harganya ya Allah. Yassir lana li ahlina, nangis menghadap Allah.
Kapan? Tengah malam. Bangun jam 3 malam, bangun jam 2 malam, sholat tahajud. Sebelum tidur sholat hajat, minta kepada Allah sebelum tidur. Sampai tidur baca doa ini. Yassir lana li ahlina, sampai macam bangun kita. Ya Allah, senang. Ayo sekali lagi, hafal belum? Yassir lana li ahlina ikhwanina ashabina balil lana maksudana ilal makan wal madinah. Ada orang yang diajak daftar, Pak daftar belum pantas saya daftar. Kenapa Pak belum sesuai dengan kelakuan? Masih suka maksiat. Saya lihat orang yang ngomong ini udah 60 tahun umurnya. Saya bilang kapan lagi berubahnya Bapak ini? Udah 60 masih bilang belum pantas. Masya Allah. Kita berangkat haji dan umrah itu memantaskan perbuatan, betul? Kalau sudah pulang haji yang maksiat nggak pantas, berarti jangan maksiat. Pulang haji yang nggak sholat nggak pantas, jadi rajin sholat. Yang punya harta pelit, pulang dari haji masih pelit, nggak pantas, jadi sering sedekah. Maka banyak-banyak berdoa. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah terpilih berangkat umroh, tolong dihafal doa ini, ingatkan. Nah, ada Ka'bah, mohon-mohon kepada Allah. Kalau bahasa seperti ini ngenduk-ngenduknya. Nggak sebutan ngenduk-ngenduk. Kenapa bahasa sebenarnya Jawi deh? Ngenduk-ngenduk nih gua. DP. Jalur aku pengen tenan. Ini pun nih bahasanya saya halus. DP. Ngembes jalur melase ke kali Gusti Allah. Ya Allah, pokoknya minta. Ada satu Bu yang mau jamaah yang mau berangkat, yang harus ibu doakan benar di depan Ka'bah. Harus berangkat orang itu sampai nangis, doakan siapa? Penceramah. Ya, insya Allah. Masya Allah, ini kalau kelihatan Ustaz Subki dan pengurus umroh ini, kalau pahala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu doanya dihafalkan, pulang minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Paling terakhir, kalau seorang muslim, seorang mukmin tidak tergerak hatinya dan tidak punya niat sedikit pun untuk berangkat haji dan umroh, hati-hati. Berarti hidayah itu sudah mulai melayang dari hatinya. Ketika hidayah sudah mulai melayang dari hatinya, maka sampailah kita ke ayat khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup mata hatinya. Kalau orang sudah Allah tutup mata hatinya, berdampak pada sam'ihim, tuli telinganya. Kalau tuli telinganya, berdampak pada matanya, absarihim, buta matanya. Tuli hati, buta hati, tuli telinga, buta mata. Pada hakikatnya, dalam artian tuli untuk mendengar kebaikan. Diajak umroh, mungkinlah masih banyak kebutuhan, belum mau menerima kebaikan. Diajak untuk melihat Ka'bah, melihat makam Rasulullah, masih buta matanya, belum mau terbuka karena sumbernya sudah Allah tutup. Khatamallahu ala qulubihim. Karena aku cuma sumber, jadi tidak diawahin dengan sumber bahasa ini. Allah tutup mata hati. Apa namanya? Buta hati. Apa namanya? Mata hatinya apa? Tuli cuping, butir mata, behati aja dek merasa, becuping aja dek dengar, bemata aja dek minat. Tapi namanya bangkai penyawa. Trok dengan bahasa sebenarnya itu tadi ya, mudah-mudahan sing cawi sing boten sakit tanya kalian yang sebedor sudah penyawa tanya dengan bahasa sebedor tuh apa arti bangkai penyawa itu ya? Ngerti nggak bangkai penyawa? Iya, mati belum tapi sudah digelarin bangkai. Lihat tuh bangkai jauh naik motor. Nauzubillah acara semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami mengajak para jamaah sekalian yang sudah berangkat umroh, pulang haji, orang-orang dermawan yang punya duit banyak, kami mengajak untuk membangun pesantren kami. Raudatul Muta'alimin 2 terletak di Kayu Seribu, Pekon Muara 2, kepala pekonnya Ala Silahudin. Mari sama-sama kita membangun. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.